Halo guys. Oke, jadi hari ini kami akan podcast dengan nama Bisik. Bisik peternakan. Kak, bisik apaan sih? Bisik itu adalah bincang asik. Oke, jadi guys, kita hari ini kedatangan bintang tamu kita, yaitu Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kita. Kita sambut dulu mereka. Aduh, Pak, duduk Pak. Iya Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Kabar Lek? Iya, baik Pak. Gimana Pak? Puasa Pak? Alhamdulillah. Pak ya, puasa Pak ya. Alhamdulillah. Ramadan ini kita jago iman kita, kekuatan kita, segalanya. Segalanya, Pak ya. Tuntaskan bulan puasa ini Pak sampai akhir. Semangat Mungkin Pak, biar kita semangat kalau nih Pak. Kita jargon dulu Pak. Pembukaan Boleh. yo, jargon dulu. Bawa Pak. Salam cinta dari kandang. Tangan. 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 Salvi familia. Salvi familia. Asik. Lanjut deh. Coba Pak, boleh diperkenalkan namanya Bupati dan Wakil Bupati kita ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Pandi Fernanda. Ini saya diamanahin hidup saya dan juga diberi tanggung jawab untuk menjadi Bupati, Ketua Umum Hima Petri untuk memimpin roda organisasi ini satu periode ke depannya. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani sama wakil saya yaitu Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ardian Niza Mahendra. Saya di sini dipercaya oleh Bapak Bupati untuk mendampingi beliau untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Jadi gini Pak, apa sih Pak motivasi kalian untuk mau berkontribusi di dalam pengurusan Hima Petri ini Pak? Gitu. Motivasi mungkin dari saya dulu ya Pak ya? Iya, Ya. boleh. Untuk motivasi saya sendiri untuk mimpin dari Hima Petri ini, ya karena ini saya melihat dari Hima Petri sendiri, ya lebih kurangnya mungkin yang namanya organisasi itu tidak selalu baik. Iya, betul Pak, betul. Ada kurangnya kan. Dan saya termotivasi untuk menjadi ketua Hima Petri ini ya karena melihat dari sisi kurangnya dari Hima Petri itu sendiri dan juga dari rekan-rekan yang lain masih banyak yang kurang kontribusinya, kurang untuk ikut membaur, bergaul dan juga untuk bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Dan saya di sini termotivasi karena untuk mau menggerakkan kawan-kawan, merangkul kawan-kawan, mengajak kawan-kawan kalian untuk ayolah kita bareng-bareng, kita sama-sama kita bangun organisasi ini, Hima Petri ini supaya bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Oh, asik. Mungkin kayak gitu. Tanggapan dari Pak Wabub gimana Pak? Kalau dari saya sendiri, jujur sebelum ini saya itu seorang yang pendiam atau bisa disebut seorang yang introvert. Introvert Pak ya? Ya, jadi Kayaknya saya ingin nggak banget. keluar dari zona tersebut. Ya kan, saya ingin lebih akrab lagi dengan teman-teman. Dengan cara seperti ini, saya itu kan bisa lebih merangkul teman-teman, Iya. lebih dekat lagi dengan teman-teman, supaya saya tidak lagi menjadi seorang yang Introvert gitu Pak ya. Supaya lebih bisa mengasah kemampuan gitu Pak ya, Iya, melatih betul. soft skill, hard skill dan lain-lain Pak ya. Iya. Kira-kira ya Pak, saat orang Bapak ini terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Ormawa di Hima Petri ini, apakah ada kendala Pak? Banyak atau tidak gitu Pak? Kendala Bapak? Kalau untuk kendala sejauh ini ya bisa dibilang banyak tidak, sedikit juga tidak. Balance? Iya, balance. Jadi kendala ini mungkin bisa dari kitanya dulu, dari BPI juga BPH. Karena untuk fondasi Hima Petri ini ya dari BPI dulu Jadi ketika fondasinya sudah kokoh, kuat, ya nanti bawahnya BPH juga jajaran anggotanya ya kuat. Jadi bisa berdiri kokoh, kita bisa menjalani satu periode ini dengan lancar, insya Allah kan. Nah, untuk dari kendala sendiri mungkin ya banyak miskom. Untuk sejauh ini banyak miskomunikasi yang awal rencana kita ngambil plan A, ketika pelaksanaan yang kita laksanakan ternyata BCD gitu kan. Iya. Jadi sedikit meleset gitu untuk kendalanya kan. Dari apa yang telah kita rencanakan. Dan juga banyak juga kawan-kawan kita yang latar belakangnya itu belum ada dan tidak mengikuti organisasi selain Hima Petri ini. Jadi ketika mereka sebelum bergabung di Hima Petri,
Mereka ya sekedar kuliah, datang kuliah, belajar, pulang gitu kan. Kupu-kupu, Pak. Iya, Iya, Le. betul. Kuliah pulang gitu ya. Istilahnya kupu-kupu. Kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Ketika Iya, dia betul. ikut organisasi Hima Petri, ya dikasih tanggung jawab, kaget gitu Le. Yang biasanya nyantai, ini dikasih tanggung jawab, jadi kayak ya kaget. Kayak ya kita di sini namanya di organisasi ya merupakan wadah yang mana wadah ini di sini kita dibentuk untuk jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi di organisasi ini kita tidak cuman bergaul, membaur dan juga melaksanakan proker, tapi di sini kita ngebentuk mental kita. Di sini juga kita belajar manajemen waktu, keuangan, tenaga, pikiran dan juga emosi. Jadi ya sejauh ini masih banyak kawan-kawan yang mungkin untuk belajar manajemen emosi, pikiran dan juga waktunya masih belum terpenuhi karena kan kita juga masih baru Le gitu. Mungkin kendalanya itu Le. Jadi masih banyak kawan-kawan yang dalam waktunya itu belum bisa membagi waktu gitu Le kendalanya. Untuk melatih kepemimpinan juga bisa berarti, Pak. Bisa Le. Di sini kita dibentukkan di organisasi ini untuk menjadi satu pemimpin. Karena di sini kita bukan cuman kerjasama, itu juga bukan cuma sekedar kumpul dan sekedar ngajalin proker, mempersiapkan, tapi di sini kita juga belajar ngambil suatu keputusan gitu ya. Ya, Jadi di sini kita sudah ada planning, sudah ada wacana, sudah ada rencana untuk ke depan seperti A. Jika kita sudah rapat forum gitu, nanti banyak ide-ide dari kawan gitu kan, dan kita sendiri ya sebagai pemimpinnya di situ kita mempertimbang mana yang harus kita pilih, dan kita juga tidak harus memakai pilihan yang setelah kita siapkan. Lagi opsi dari kawan-kawan itu baik, bagus, dan juga tidak melenceng dari tujuan yang sudah kita rencanakan, nggak apa-apa pakai opsi dari kawan-kawan. Musyawarah lah ya. Musyawarah Ya. gitu lah ya. Ini kita lebih mengunggulkan kebersamaan. Nah, betul. Keakraban Sesuai kita, sama slogan kita, Pak. Iya. Iya. Salut di familia. Iya, Oke. betul. Nah, Pak ya, apa namanya? Yang membuat Bapak begitu siap menjadi pemimpin ini Pak, sebenarnya apa sih Pak latar belakang Bapak itu? Sebelumnya Bapak sudah ikut organisasi lain atau gimana sih Pak? Sehingga Bapak itu kelihatannya begitu siap gitu. Oh. Sangat ready. Nah, Iya. sangat ready untuk jadi pemimpin Hima Petri ini. Ini dari Sabdi. Mungkin dari Bapak dulu baru. Dari saya. Bapak dulu Oke. baru. Dari itu Bapak. Mungkin latar belakang sendiri untuk organisasi sebelumnya saya sendiri di waktu SMA Pak ikut organisasi Paskib. Oh, sama kita, Pak. Sama kita. Pak. Sama berarti ya? Iya, Pak. Salaman. Sama. Sama. Bapak Enggak. tidak, tetap bersama, Pak. Apa ya? GWS ya? Iya, GWS. Enggak apa-apa. Juga ketika udah masuk di peternakan ini Pak. Jadi kita bahas sedikit ke belakang ya Pak ya. Flashback Pak ya? Iya. Flashback. Jadi untuk latar belakang ini untuk organisasi Pak ya. Sebelum masuk di peternakan, jadi saya juga sendiri sebenarnya bingung mau kerja, ikut tes atau kuliah gitu kan. Ikut tes apa ini, Pak? Kemarin misalnya pengen tes tentara gitu Pak. Cuman dikarenakan mata minus, Akmil, Pak ya. Wah, aduh. kita doakan yang terbaik, Pak. Ya, siap. Mungkin rezekinya di sini Masih ya Pak. ada. Kalau misalnya mencoba lagi masih ada PAPK nanti. Amin. Untuk depan insya Allah lancar lah ya. Lancar. Jadi masuk kuliah ini karena ya melihat potensi ke depannya, jenjang karir ke depan di peternakan ini ya bagus gitu kan. Di peternakan, dan ya semester 1, semester 2 ya masih ngangong kuliah tuh. Masih kayak sekedar datang, kuliah, pulang, nongkrong, pulang gitu. Nah, ketika sudah masuk semester 2 akhir, semester 3, kan saya kemarin diajak lah sama kakak tingkat angkatan 22 itu Kak Diki. Jadi diajak Kak Diki untuk ikut gabung di Hima Petri di kepengurusan angkatan 22. Dan di situ ya saya aktif di Hima Petri kepengurusan 22, dan situ saya banyak belajar di kakak-kakak alumni dan juga kawan-kawan, banyak membantu support lah untuk mungkin Bapak tuh berkaca dari pengalaman Pak ya. dan dari situ ternyata Hima Petri ini
ya di samping orang-orangnya asik dan juga untuk kita menjadi sebuah proses pembelajaran. Belajar manajemen waktu, tenaga, pikiran, emosi, dan juga itu kita yang jelas ngebagi waktu lah untuk keluarga, untuk teman, untuk organisasi, cewek. Masuk juga ya? Aduh, masuk juga baca itu Pak. Kayaknya butuh emang. Iya, masuk juga itu Iya. berarti ya. Itulah Itulah. yang untuk mempersiapkan bahwa saya ada benar-benar siap untuk memimpin organisasi ini. Dari Nah, dari Pak Wabub gimana nih Pak? Latar belakang dari saya itu kan seperti yang saya bilang pertama tadi, saya kan orangnya pendiam. Jadi waktu SMA saya itu nggak ikut apa-apa, Pak. Cuman saya itu kan lebih suka olahraga gitu, Pak ya. Di apa itu cuman sering ikut lomba-lomba aja dari SMA itu. Terus saya masuk peternakan ini karena dalam diri saya itu kan berkaca dari orang tua saya yang suka berbisnis gitu, Pak. Jadi kan saya berpikirnya kalau dari peternakan itu kan prospek bisnisnya juga lumayan gede juga, Pak ya. Jadi kan ya saya coba-cobalah masuk peternakan. Awalnya itu kan karena saya suka bisnis itu, Pak ya. Dan apa itu melihat dari orang tua itu juga. Tapi saya juga berpikir, saya ini kan SMA itu jurusannya IPS, Pak. Oh, gitu. Saya sempat berpikir kan, apakah bisa kan kalau dari IPS masuk ke peternakan? Saya tanya ke kakak saya, kata dia nggak apa-apa katanya. Ya udah saya ambil jadi, Pak. Pas awal masuk itu juga seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, ngangong ya. Ya ngangong ya. Iya. Tapi karena memang dari jiwa kita tadi ingin berbisnis dari peternakan. Pastinya kan bapak-bapak di samping saya ini mempunyai visi dan misi untuk menjadi pemimpin di Ormawa Hima Petri ini. Betul. Bisa sebutkan Pak, visi dan misi bapak-bapak ini bisa menjadi pemimpin di Ormawa ini? Kalau untuk visi misi Direktur Udani yang jelas untuk memajukan dan mengedepankan Hima Petri ini, Pak ya. Tapi dari kami pribadi, visi misi kami kemarin itu untuk visinya sendiri membuat komunitas organisasi Hima Petri ini yang lebih solid, modern, dan juga berorientasi guna memajukan kesejahteraan dari mahasiswa kita sendiri. Dengan misi yaitu membuka ruang bagi mahasiswa yang memiliki bakat, potensi, dan segala macam yang bisa memajukan dan mengedepankan Hima Petri ini, Pak. Gitu. Lanjut, Pak. Kan sekarang kan posisi bapak-bapak ini kan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua di Ormawa Hima Petri ini. Saya boleh mencari tahu sedikit kalau misalnya bapak-bapak ini tidak terpilih kian menjadi seorang ketua dan wakil ketua di Hima Petri ini, kira-kira bapak ingin bergabung ke divisi mana gitu? Kalau ini dari saya dulu, Pak ya. Oh ya. Kalau dari saya sendiri, kalau tidak terpilih menjadi ketua umum, ya, saya sudah bersiap untuk masuk di dinas Sosmas, sosial masyarakat. Dan saya di sini, apabila saya kemarin tidak terpilih menjadi ketum, saya sendiri ya menerima konsekuensinya, dan saya tidak merasa kecil hati, dan juga saya selalu siap mendukung untuk kawan-kawan untuk memajukan Hima Petri ini. Dan alasan saya mengambil dinas Sosmas karena ya saya sendiri orangnya senang bergaul. Dan senang ketemu masyarakat kan, karena di dinas Sosmas ini kita banyak turun ke masyarakat. Iya, betul. Jadi ya lebih senang berhubungan, berinteraksi juga gitu, Pak. Itu alasan saya untuk ngambil dinas Sosmas. Bukan itu ya Pak ya, bukan menjadi mahasiswa biasa ya Pak ya? Bukan. Mantap, mau juga. Untuk wakilnya sendiri gimana? Kalau dari saya, jikalau memang tidak terpilih kemarin menjadi wakil bupati, saya bersedia ditempatkan dimanapun oleh bupati kita, dimanapun itu, di dinas manapun. Ya penting kan, yang pertama itu tujuan kita sama untuk memajukan peternakan. Siapapun nanti pemimpinnya, siapapun yang akan memimpin, siapapun yang akan memberikan arahan kepada kita, yang pasti kan tujuan utama kita itu memajukan peternakan. Peternakan. Seperti abdi negara ya Pak ya? Siap ditempatkan di mana aja ya? Iya, mantap Pak. Rela berkorban. Rela berkorban.
Siap mati ya Pak ya? Bos. Oh, doa. Yang ditanya itu. Jangan ditanya. Hima Petri ya, Pak? Iya. Apa yang enggak terima Petri? Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Nah Pak, mungkin Pak di sini menjadi apa sebuah kendala bagi saya. Nah mungkin jadi gini Pak, setelah saya lihat di peternakan ini ya, di apa di lingkup pertemanan kita, Iya. sama angkatan, sama cutting misalnya. Nah hanya memang kawan-kawan kita nih kebanyakan yang introvert Pak. Iya. Yang jarang bergaul gitu kan. Nah itu gimana Pak, Bapak dan wakilnya cara untuk merangkulnya gitu Pak, gimana itu Pak? Belum tadi. Jadi untuk dari kami berdua sendiri tuh lebih ke cara merangkul ya. Cara merangkulnya gitu. Mungkin bukan untuk teman-teman yang introvert baik, tapi juga untuk kawan-kawan yang lain. Nah Karena- bisa juga untuk misalnya Pak apa rasa kurang akrab kepada cutting gitu Pak misalnya. Rasa kurang akrab, introvert, dan juga yang jelas di kita ini sendiri pasti ada circle-circlean. Iya Iya, betul Pak, emang Kumpulan sendiri gitu kan. betul. Kita tetap berteman, tapi ada teman dekatnya sendiri, jadi ya untuk bergabung itu kurang. Jadi dari kami sendiri Pak, bisa yang kami lakukan itu kami lakukan dari tingkatan kecil dulu Pak. Oh. Jadi kami melakukannya dengan pendekatan, Hmm. melakukan pendekatan sama orang yang berpengaruh dari circle tersebut, dari kumpulan itu sendiri. Ibarat ketuanya ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Ketua gengnya. Nah, gitu peloncongnya gitu ya. Lo peloncongnya. Jadi kita dekati, kita rangkul, ya kita ajak ngobrol lah, itu pendekatan di situ. Kita ambil hati dia kan, kita ngobrol sehingga dia merasa nyaman sama kita Pak. Ambil hati gimana maksudnya Pak? Ya, jadi sebisa mungkin bagaimana kalau kita minta tolong. Oh, bukan ambil hati dalam Oh, hal lain. Nah, bukan ya? Aduh, beda. Aduh, beda. beda. Agak dalam ya pembahasannya ya. Iya. Kalau hati itu. Nanti kita bahas lagi gitu Pak. Jangan sama aku Pak. Kenapa Pak? Ada orang dong Pak. Jadi balik lagi tadi Pak ya. Jadi kita ambil hati lah dari ketua, dari orang yang berpengaruh dari circle tersebut, untuk dari circle. Kalau dari segi yang kawan-kawan kita yang kurang bisa aktif gitu, dan juga takut sama kumpul-kumpul, takut sama orang rame gitu kan, ya mungkin metodenya sama seperti tadi, kita lakukan pendekatan, tapi ini lebih ke kita secara berdua lah. Nanti kita ngobrol empat mata gitu kan, kita pendekatan, kita tanya kendala kenapa kok susah kumpul, takutnya apa, terus kayak kurang nyaman sama si A, si B, mungkin kita di situ kita kasih masukan kalau si A tuh nggak sejelek itu kan, si B itu biasanya karena orang-orang introvert itu Pak, dia tuh memang awalnya pemalu. Iya Iya, betul. tapi karena dia sering dimainin sama kawannya, diajak bercanda kawannya, mungkin dia nggak terima, dianya sendiri merasa tersinggung lah dengan si kawan tadi, ajak bercanda, cuman karena dia merasa tinggi tadi, ya dia jadi kayak malas kumpul-kumpul gitu kan. Dia merasa semua orang tuh gitu, sebenarnya enggak gitu kan. Jadi lebih ke kita ngerangkulnya itu ya kita ajak pendekatan, terus sering kita ajak ngobrol, berinteraksi gitu kan. Mungkin ketika dia sudah merasa nyaman, udah ya akrab lah sama kita, ketika kita ajak kumpul bareng, ya gabung. Juga kami sini selalu ngajak dan ngelakukan kawan-kawan untuk ayolah, kapan lagi kita gabung gini kan? Iya. Apalagi gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mau ada circle tuh nggak apa-apa, tetap. Tapi Saya ingat rumah sendiri, ya, saya sendiri juga ada circle, cuman kan ketika kita ada panggilan, ada kumpulan segala macam, kita gabung. Jadi dari circle yang kecil itu, ketika kita gabung bisa jadi circle yang besar. Iya. Jadi ya dengan adanya kita perkumpulan rame-rame gitu, ya kompak, satu tujuan, ya bisa mempermudah dalam kita berproses untuk mencapai tujuan bersama gitu Pak. Asik. Satu lagi Pak ya, kalau untuk keakraban bersama kakak dan adik tingkat yang ada di jurusan, Iya itu. Oh, Pak. iya. Itu gimana? Pak? itu sebenarnya tergantung dari kita juga Pak ya. Kalau untuk kakak kita kan, kalau kita nggak mau mendekat ke dia juga pasti nggak mau mendekat ke kita. Oh, iya, betul juga Pak ya. Jadi kalau untuk kakak kita itu ya pandai-pandai kita lah untuk mendekat ke kakak kita. Kalau untuk adik kita itu kan masih baru, Baru. ya masih butuh bimbingan.
Jadi kan dia kalau mau apa itu menghubungi kita itu Masih agak canggung Pak iya, ya masih gitu. lagi Ya. gitu. Jadi Iya, kan iya, iya. kalau mau nunggu dia terus yang itu menghubungi kita, ya pasti nggak bakal dihubung-hubungin. Kita tuh berusaha peka gitu Pak ya untuk jadi adik ya. Iya, kita juga kalau itu apa-apa kita juga menghubungi adik kita kan, supaya apa? Supaya lebih akrab lagi gitu, Pak. Jangan ada ibarat katanya itu gengsi gitu kan. Gengsi ya mau ngechat menghubungi adik duluan. Jadi kan kalau bisa kan kita juga ke adik itu lebih akrab lagi gitu. Kan itu lebih baik untuk kemajuan peternakan ini. Bahasa lainnya itu saling respect berarti Pak. Iya, Iya, saling respect gitu, Pak. Betul. Dari cutting ke adik letting ke cutting. Iya, betul. Bahkan tergantung feedback kita. Untuk Masuk akal. ini Pak, tambahan untuk kita bisa lebih akrab sama kakak tingkat, sama adik tingkat. Yang pasti yang jelas itu kita harus ngebentuk dari angkatan kita sendiri, Pak. Betul sih itu. Betul sih. Kalau Berarti angkatan sudah tidak- kompak, Tidak lupa juga untuk lihat sesama letting berarti Pak. iya, Pak. Iya. Itu penting. Jadi, Kuncinya di situ. letting dulu berarti. Kalau sama letting kita sudah saling kenal, saling akrab, kita juga udah ya respect lah, saling mengerti. Jadi kita untuk ke adik, ke kakaknya juga bisa lebih baik gitu kan. Dan juga sebagai kakak tingkat, kita lebih dulu lah ke adik. Iya. Karena si adik ini kan, adik tingkat ini ya mungkin merasa takut, canggung juga, takut salah Iya. langkah lah. Iya. Jadi ya Udah pernah ngalamin Pak kita Pak ya? sudah, Iya. Pak. Iya, Udah jadi pernah lebih baik kita lah Sudah Pak. Iya. yang membuka omongan sama adik kan. Itu Pak. Iya, oke. Keakraban itu kan kunci dari segalanya, Pak ya. Ah. Bagaimana kita mau jalanin proker kita kalau kita aja nggak akrab di lingkup kita sendiri gitu. Nggak akan berjalan proker itu kan Pak. Iya, nggak bakal Iya. berjalan ya proker kita. Nggak ada komunikasi, nggak ada itu. Jadi kan yang pertama itu ya pasti kita apa itu mengedepankan keakraban juga. Keakraban. Oke. Sesuai dengan nama Salmi Familia ya Pak ya. Iya, Keluargaan Pak ya. keluarga. Mengutamakan. Ya, sebagai kita sendiri gitu kan. Jadi Pak ya, saya mikirnya itu prospek bisnis dari peternakan itu pertama itu saya pikir kecil Pak. Ternyata setelah masuk itu prospek kerjanya itu luas Pak. Memang sih. Iya kan? sih. Iya. Saya itu kan baru kepikiran pas baru masuk itu. Wah, ternyata prospek kerjanya itu luas juga kan. Terus kalau untuk apa tadi? Latar belakang saya Pak ya. Saya pernah ikut organisasi apa? Saya itu semester lalu. Semester lalu. Ya, Ikut organisasi apa itu Pak? ikut dari anggota Hima Petri. Oh, kepengurusan sebelumnya Ya, gitu. sama. Iya, sama berarti Pak Iya. ya. Berarti Kebetulan, Nah, bagus pengalamannya. iya, insya Allah lah. Ya Allah. Untuk Ardi kemarin di posisi Perseni, dinas ya. Perseni ya. kebetulan jadi sekjennya Lele. Sekdin. Iya. Sekdin itu Pak ya. sekretaris dinas ya Pak ya? Iya, betul, benar, sekretaris. Tukang tulis. Oh, rajin ini kemarin Rajin. tahan gadang Le. Wow, Buat tangan laporan. berian plus dulu Pak. Buat LPJ ya? Buat LPJ. Iya, Nek. Sebelum Oke. direvisi kan. Iya. Jadi Pak ya, dari kepengurusan sebelumnya itu, saya dan saudara Pandu ini melihat bahwa himpunan kita ini butuh yang namanya pembaruan. Jadi kan, Maintenance. iya betul. Perubahan. Ya perubahan itu Pak. Jadi kan kami bertekad lah untuk bisa membuat himpunan kita ini jauh lebih baik lagi. Bukan dalam artian himpunan sebelumnya itu tidak baik. Himpunan sebelumnya itu Jelas sudah baik. Iya, sudah baik. Ya, akan tetapi Yang namanya pembaruan itu kan pasti harus dilakukan Pak ya. harus dilakukan. Iya, seiring inovasi baru gitu. Iya. seiring berkembangnya Perkembangan zaman. zaman. Nah, saya lihat di organisasi Mapes sebelumnya itu ya masih adalah mungkin sela-sela kosongnya, jadi di sini bertekad untuk apa Pak? Perubahan gitu tadi ya. Iya, perubahan. Kalau itu kan apa itu mungkin dari saudara Pandu itu memilih saya Pak. Jadi wakil beliau itu karena kami jujur kalau dari saya teman pertama saya kuliah ini itu saudara Demas. Kameramen kita ini saudara Demas. Terus dari saudara ini saya mulai dekat sama saudara Pandu. Jadi mungkin dari awal itu kami sudah dekat. Udah akrab lah Pak ya. Lah, kental Iya, udah kental. Udah kental Pak. Jadi kan kalau mau ngejalankan atau memimpin suatu himpunan itu kan dari ketua dan wakilnya itu harus klop dulu Pak. Kalau dari ketua dan wakil aja tidak klop, bagaimana itunya anggotanya Pak? Ya, Iya. betul.
Jadi Pak, saya mau bertanya satu hal lagi Pak. Oh, boleh Pak. Lanjut. Kira-kira sebelumnya kan di jajaran Ormawa ini kan ada beberapa divisi kalau nggak salah ya Pak ya. Betul. Jadi kalau dari Bapak-bapak sendiri ini bagaimana cara kalian itu menunjuk seseorang itu untuk menjadi pimpinan di berbagai divisi itu? Dinas. Oh, iya. Divisi atau dinas yang namanya Pak ya? Dinas. Dinas. Kedinasan ya. Iya. Bagaimana cara Bapak menyeleksi mereka menjadi pimpinan gitu maksud saya? Mungkin untuk cara kami berdua teman-teman ya, Iya. mengamanai kawan-kawan untuk menjadi kadin sekdin ya. Kadin Sekdin sebutannya Pak. Ya, ketua Iya, ada. dinas dan sekretaris dinas. Jadi setiap dinas itu ada ketuanya lagi gitu ya. Hmm. Itu bisa disebut sama kadin, kepala dinas dan juga sekretaris dinas. Di sini kita nggak pakai wakil, Nggak jadi pakai langsung wakil. sekretaris saja gitu kan. Hmm. Nah, jadi untuk dari kita berdua ini, kami berdua untuk menunjuk kawan-kawan bagusnya di dinas apa dan juga pasangannya siapa gitu, ya itu sudah kami pertimbangkan dengan matang untuk kami nunjuk si A untuk jadi kadin dari PSDM gitu kan. Sebelumnya ada beberapa kadin gitu, Pak. Ada beberapa Oh, divisi untuk- dinas itu. 8. Untuk dinas di Hima Petri ini Hmm. ada 8 dinas. Yang pertama itu ada dinas PSDM, ada dinas Akprov, akademi profesi, ada dinas HUIL, hubungan wilayah, dinas Sosmas, sosial masyarakat, dinas Medinfo, media informasi, dinas Danus, dana dan usaha, dinas Porseni, dan juga dinas Perhanian. Persen itu apa itu Pak ya? Pemuda olahraga. Pemuda dan olahraga seni. dan seni. Nah, jadi untuk dari kami memilih kawan-kawan, oh ini kayaknya cocok di sini nih, oh yang ini cocok di situ. Hmm. Dia kami pertama lihat dari karakternya, dari karakter kawan-kawan itu gimana gitu kan. Terus juga dari cara kawan-kawan menghadapi suatu permasalahan ataupun ya ketika kawan-kawan dikasih tanggung jawab besar, bagaimana cara dia menanganinya, bagaimana cara kawan-kawan menghadapinya. Di situ kita bisa lihat, oh ini kayaknya si A ini cocoknya di PSDM, oh ini cocoknya di Huwil karena dia suka berbaur, banyak kawan, banyak relasi gitu kan, cocoknya di Huwil gitu segala macam. Nah, mungkin dari kita berdua gitu. Mungkin kalau ada tambahan dari Pak Babu boleh. Mungkin ya memang betul seperti itu pemilihannya kemarin. Terus untuk pemilihan sekdinya itu kita lihat dari keakraban antara ketua dan sekretaris. Itu aja. Soalnya kan kita ini seperti yang kita bilang tadi lah, keakraban itu kan yang utama. Jadi dalam pemilihan ketua dan wakil itu kita lihat dari pengalaman, cara kerja dan sifat dia serta keakraban dia dengan sekretarisnya gitu. Kalau untuk anggotanya itu kami serahkan kepada Kadin dan juga kadin dan gitu ya. sekdinya itu untuk memilih sendiri anggotanya. Tapi awas akrab berlebih ya Pak ya. Takutnya cinlok Pak. Waduh, Waduh. banyak gitu lah. Bahaya, Banyak terjadi ya di era bahaya. muda Karena sekarang ya. Dari kawan-kawan peternakan ini ya alhamdulillahnya ganteng-ganteng dan cantik Le. Wah, Oh, iya. alhamdulillah. Kalau mau cari jodoh enggak usah jauh-jauh karena dari internal kita sendiri udah gacer-gacer gitu Le. Dengar ya untuk para penonton ini, dengar. Jangan lupa untuk adik-adik yang masih SMA segera daftarkan diri untuk masuk ke peternakan kami. Asik. Langsung promosi ya. Apa? Biar apa? Biar Dapat Ya. jodoh. Biar dapat jodoh. Baiklah, mungkin cukup hanya itu saja Pak pertanyaan dari kita, podcast dari kita. Mungkin sebelum kita tutup, kasih dulu Pak kata-kata tutup hari ini. Waduh, boleh tuh. Baik, kata-kata hari ini Pak Bu. Ubur-ubur ikan lele, semangat Le. Asik. Mungkin Pak Wabu bisa menambahkan kata-kata hari ini. Baik Pak. Kata-kata hari ini Pak Wabu. Musim 4 seberang ulu. Tetap semangat dan sehat selalu. Jadi untuk mengakhiri percakapan kita pada sore hari ini, biasanya Pak, kita itu sebelum memulai dan sesudahnya kita itu ada yang namanya slogan untuk podcast kita. Namanya itu bisik. Nah, Bisik ya Pak, bisik. bukan binsik. ya, Bisik ya, bisik. Kalau Gitu. kita olahraga Olahraga Le. kita, Iya. bisik itu. Ya, jadi
gini Pak, bisik peternakan. Bisik peternakan. Iya gitu. Mungkin nanti kita Oke. bareng-bareng Pak ya. Oke. Ya. Baik, kita akhiri podcast kita pada sore ini. Kembali lagi bersama Bisik. Bisik peternakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oke, boleh. Oke guys, untuk mengakhiri percakapan podcast kita pada sore hari ini, jadi gini Pak, kita tuh sebelum melakukan podcast dan sesudahnya kami ada slogan. Oh, Nah, gimana tuh, Pak? Itu tuh slogan itu namanya Binsik Pak. Bisik. Sorry. Kasih dulu Pak kata-kata hari Waduh, ini. boleh. Boleh. Kata-kata hari ini Bapak Wabu. Pak Bub kontribusi dalam pengurusan Hima Petri ini Pak. Jadi saya sendiri ya. Ayo. Udah apa?